Sains dan teknologi di dalam ayat suci Al-Quran. Agama dan ilmu pengetahuan. Perseteruan antara agama dan ilmu pengetahuan atau sains merupakan isu klasik yang sampai saat ini masih berkembang di dunia barat dalam wujud sekularisme. Tetapi, Islam tidak mendekati persoalan sains ini dari perspektif tersebut karena Al-Quran dan Al-Sunnah telah memberikan sistem yang lengkap dan sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan-kegiatan ilmiah atau penyelidikan-penyelidikan ilmiah. Jadi, kegiatan ilmiah merupakan bagian yang integral dari keseluruhan sistem Islam, di mana masing-masing bagian memberikan sumbangan terhadap yang lainnya. Pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat ditelusuri dari pandangan Al-Quran tentang ilmu. Al-Quran telah meletakkan posisi ilmu pada tingkatan yang hampir sama dengan iman, seperti tercermin dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dalam konteks sains, Al-Quran mengembangkan beberapa langkah atau proses sebagai berikut. Pertama, Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mengenali secara seksama alam sekitarnya seraya mengetahui sifat-sifat dan proses-proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Perintah ini misalnya ditegaskan di dalam surat Yunus ayat 101, yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam kata unzuru atau perhatikan, memahaminya tidak sekedar memperhatikan dengan pikiran kosong, melainkan dengan perhatian yang seksama terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makna dari gejala alam yang diamati. Kedua, Al-Quran mengajarkan kepada manusia untuk mengadakan pengukuran terhadap gejala-gejala alam. Hal ini diisyaratkan di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Ya artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang ketiga, Al-Quran menekankan pentingnya analisis yang mendalam terhadap fenomena alam melalui proses penalaran yang kritis dan sehat untuk mencapai kesimpulan yang rasional. Persoalan ini dinyatakan dalam surat An-Nahl ayat 11-12. Ya artinya dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang yang dikendalikan dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. 3 langkah yang dikembangkan oleh Al-Quran itulah yang sesungguhnya yang dijalankan oleh sains hingga saat ini, yaitu observasi atau pengamatan, pengukuran-pengukuran, lalu menarik kesimpulan hukum-hukum berdasarkan observasi dan pengukuran itu. Al-Quran berbicara tentang biologi,
fisika, arsitektur, informatika, serta matematika. Biologi. Perhatikan firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 6. Ya, artinya Dia menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, kemudian darinya Dia jadikan pasangan dan Dia menurunkan 8 pasangan hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Dalam tafsir dijelaskan bahwa 3 kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutupi anak dalam rahim. Dalam biologi dijelaskan bahwa sebenarnya embrio dalam rahim mengalami 3 fase perkembangan yang disebut dengan fase morula, blastula, gastrula. Fisika. Perhatikan firman Allah dalam Quran surat An-An'am ayat 125. Ya, artinya barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, Dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Secara fisika, semakin ke atas ruang angkasa, maka kandungan oksigen semakin berkurang. Arsitektur. Perhatikan Quran surat Al-Fajr ayat 6-8 yang menceritakan megahnya bangunan-bangunan di kota Iram, ibu kotanya kaum Ad. Ya, artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Informatika. Perhatikan firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ya, artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Matematika. Yang pertama, bilangan, bulat, dan pecahan. Al-Quran juga berbicara tentang bilangan, misalnya 1, wahid atau ahad, 3, salasah, 7, sab'ah, 10, asyarah, 1000, alf, dan 50.000, khamsina alf. Selain itu, masih banyak bilangan-bilangan yang disebutkan dalam Al-Quran, termasuk bilangan rasional atau pecahan. Bilangan pecahan yang disebut dalam Al-Quran beserta surat dan ayatnya dapat dilihat pada tabel berikut. Dua, operasi bilangan atau operasi hitung dasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Kabut ayat 14. Pada ayat ini, untuk menyebut 950, Al-Quran menggunakan 1000 kurang 50. Pada ayat ini artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Itulah beberapa surah yang berkaitan dengan sains dan teknologi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.